kemarin ada soal yang ini ya, yang kita pending satu, karena Ibu bilang penjelasannya agak panjang. Ya, kita lanjut di soal yang kemarin kita pending dulu. Yang ditanya di soal ini adalah gerakan membukanya stomata pada saat daun melakukan fotosintesis disebabkan oleh. Nah, jadi kalian harus lihat apa yang diminta di soal ya pada saat melakukan fotosintesis. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian lihat keywordnya fotosintesis tanpa paham kontennya seperti apa, kalian sebenarnya bisa tebak ya, bisa tebak jawabannya. Sebelum kita bahas, kira-kira apa nih jawabannya? Kalau kaitannya ke fotosintesis nih. Waktu kita bicara fotosintesis, kita nggak bicara pH ya. Nah, kita nggak bicara pH. Nah, berarti cerita pH, cerita kadar air, dan sebagainya. Air masih oke, air masih oke. Tapi kita nggak pernah cerita pH pada saat kita ngebahas fotosintesis. Berarti A dan C udah pasti nggak mungkin. Kalau misalnya kalian nggak benar-benar nggak paham nih teorinya gimana. Nah, paling mungkin kan kaitannya ke fotosintesis apa? Kalau tidak gula, air, maka oksigen. Nah, jadi paling mungkin 3 jawaban itu. Nah, gimana ceritanya si proses ini bisa terjadi ya? Bisa kebuka, ketutup, dan sebagainya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu struktur dari fotosintesis ya, yang merupakan salah satu modifikasi dari epidermis. Jadi kalau misalnya kalian ambil sehelai daun, terus kalian potong, kalian cobeli dikit, kalian iris tipis, iris melintang, nanti kalian akan melihat nih adanya sel-sel yang bentuknya agak sedikit aneh, ya. Nah, maka sel ini tuh bisa kebuka ketutup. Nah, apa yang mempengaruhi dia kebuka ketutup adalah sel penjaga, ya, sel penjaga atau sel pengawal. Beberapa buku menyebutkannya sel pengawal yang ada 2 biji ini, gitu. Nah, logika berpikirnya kan ya berarti kalau misalnya dia kebuka, nah maka kedua sel ini tuh harus merubah bentuknya. Pada saat dia ketutup, nah berarti dia kembali ke bentuk semula. Nah, jadi ini 2 sel ya. Guard sel ini adalah sel penjaga yang mengontrol kapan stomata itu harus kebuka, kapan stomata itu harus tertutup. Konsep penting adalah yang harus kalian pahami, nah stomata ini terdiri dari sel, berarti dia punya nukleus, dia punya vakuola, dia punya organel-organel yang lain, ya. Nah, ini sih yang mau Ibu bahas ya. Kalau kalian cerita fotosintesis, nah berarti kan udah kelihatan sih sebenarnya jawabannya ya, kenaikan kadar gula pada plasma sel penjaga. Nah, kenapa jawabannya harus B gitu? Kenapa kaitannya tidak ke air atau tidak ke oksigen? Nah, jadi ini penjelasannya. Nah, jadi kan kalau misalnya kalian lihat ya, stomata masih pada saat pagi ya, pada saat pagi kayak gini, nah stomata masih mengandung amilum. Artinya apa? Kan reaksi gelap itu selesainya kan di malam hari ya, nah di malam hari, berarti pada saat pagi-pagi benar, dia sebenarnya nggak harus buru-buru harus fotosintesis lagi, enggak. Nah, kenapa? Karena stomata itu masih punya kandungan amilum dan dirasa cukup untuk tumbuhan itu. Nah, di mana? Ya di sel penutup, karena kita cerita stomata, berarti kita cerita guard cell yang tadi. Nah, kemudian kan adanya pengaruh matahari, ya, adanya pengaruh matahari akan membangkitkan klorofil dalam kloroplas di sel-sel palisade. Ada klorofil, ada kloroplas, kemudian ada sel palisade. Nah, sel berarti mengandung kloroplas. Di dalam kloroplas itu ada klorofil, gitu ya. Nah, yang punya kloroplas kan bukan cuma palisade, tapi sel parenkim juga, sel spons juga, epidermis juga. Sebenarnya semua sel konsepnya adalah punya kloroplas. Nah, tapi di mana yang dominan kan gitu ya? Di mana yang dominan itu ya di sel-sel ini. Nah, kemudian adanya proses fotosintesis kan udah mulai ada cahaya nih, ya, menyebabkan kadar CO2 di dalam sel tersebut menurun. Jadi macam ya udah kan amilumnya tuh masih ada sisa-sisanya, berarti kita harus start lagi fotosintesis. Nah, maka kadar CO2-nya kan juga harus diambil lagi gitu, maksudnya harus dimasukkan lagi dari lingkungan, maka secara otomatis kan sebenarnya stomata itu harus kebuka, gitu logika berpikirnya ya. Nah, maka akibat proses reduksi, jadi CO2 ini direduksi dulu, jadinya begini ya, bentuknya begini kalau orang kimia. Nah, kemudian
setelah itu kan berarti kalau udah bentuknya CH2O, ya CH2O berarti ion H+ kan berkurang. Ya, ion H+ itu berkurang di mana? Di guard cell. Kita tetap cerita sel penjaga, kita nggak kemana-mana. Nah, berkurang berarti pH lingkungan bertambah. Hati-hati dengan kalimat pH lingkungan bertambah, ya, dan menyebabkan pH lingkungan bertambah menuju basa. Bertambah itu artinya dia naik. Nah, naik itu artinya ya kalau misalnya pH itu kan rendah berarti pH-nya 1, 2, 3 gitu ya. Kalau udah di atas 7 itu kan udah mulai basa gitu. Nah, kenaikan pH ini mengaktifasi si enzim, kemudian mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, udah jadi nih glukosa. Nah, terbentuknya glukosa, menyebabkan, jadi kan udah ada glukosa 1-fosfat ya kalau kalian bicara glikolisis. Nah, glikolisis itu kan butuh air. Ya, butuh air, maka secara otomatis, jadi ini kayak feedback, kayak estafet gitu. Yang satu ngasih respon, kemudian yang satu ngerespon gitu. Ya, nah akibat udah ada glukosa, maka akibat aktivasi enzim, kemudian ada glukosa, otomatis ini kan kayak cerita udah ada gula, berarti harus dikasih air biar glikolisisnya jalan. Maka terjadilah kenaikan nilai osmosis pada guard cell yang tadi. Kenaikan osmosis itu artinya kenaikan kemampuan selnya dalam menyerap air gitu. Nah, berarti kan selnya kekurangan air gitu ya. Logika berpikirnya berarti selnya kekurangan air gitu. Nah, kemudian menyebabkan masuknya air. Kemana? Ya ke guard cell. Dari mana? Dari sel-sel tetangga. Nah, pertambahan volume ini menimbulkan turgor sehingga dinding sel pembentuk menyebabkan dia kembang, kemudian stomata kebuka. Ya, ujung-ujungnya karena dia turgor sih, karena dia kembung, kemasukan air. Cuma cerita kemasukan air, nah itu tidak ada di pilihan ya. Nah, kan tidak ada di pilihan ya. Oh, ada deh. Kenaikan kadar air pada plasma sel. Ada di pilihannya. Kenaikan kadar air pada plasma sel. Kenapa pilihannya tidak D? Ya, halo, ada orangnya? Oh, nggak ada yang paham ya. Nah, kenapa jawabannya tidak kenaikan air? Loh, kita kan nggak bicara kenaikan, justru penurunan. Ya, karena terjadi penurunan kadar air, gitu kan ya tadi. Nah, karena kadar airnya menurun, maka dia harus masukkan. Gitu. Nah, maka kenapa jawabannya tidak di? Salah, konteksnya salah, bukan kenaikan, harusnya penurunan kadar air. Gitu. Kalau oksigen tidak ada kaitannya, tidak ada kaitan dengan oksigen gitu. Nah, maka jawabannya adalah kenaikan kadar gula pada plasma sel pengawal. Jadi karena aktif enzim, kemudian amilumnya dirubah jadi gula. Nah, kemudian karena udah banyak gula, maka harus glikolisis ya, udah jadi glukosa 1-fosfat, berarti harus melanjut ya sampai jadi asam pirufat. Nah, maka si sel pengawalnya itu harus ngambil air ya supaya proses ini berlanjut. Berarti kekurangan air dong. Ya, kadar air pada sel penjaga itu turun. Kadar gula mulai naik. Kenapa? Enzimnya kerja terus, tuk kerja terus. Nah, maka gimana pun ceritanya stomata itu harus ngebuka, harus terbuka. Kenapa terbuka? Pada akhirnya efeknya itu karena airnya nanti. Ya, kenaikan nilai osmosis, akhirnya sel penjaga nyerap banyak air, dia kembung. Ya, ketika kembung, maka ya bengkak. Ya, ketika bengkak kan harus menyeimbangkan ya, kayak orang gemuk ya, kayak orang obesitas, kayak pesumo itu kan mereka jalan itu harus agak ngangkang ya. Nah, kenapa? Biar mereka menyeimbangkan berat badannya. Nah, gitu juga dengan stomata ini gitu. Logika berpikirnya kayak gitu. Jadi dia harus kembung, dia harus membengkak ke segala arah, maka mau tidak mau lubang ini akan terbentuk. Maka porinya akan terbuka. Nah, ini makanya Ibu bilang soal ini tuh harus dipahami benar gitu. Ya, karena pilihan kadar air itu jebakan gitu ya. Oke, ada yang tidak paham? Nah, ini di sini hujan, nggak tahu tempat kalian hujan atau enggak. Yang mudah-mudahan kan ini masih on ya. Ya, ini udah. Ya, kemarin sepertinya juga kita ada keliru sedikit ya di soal nomor 10 ya.
Nah, di soal nomor 10 ini, kemarin kita jawabnya, apa kemarin kita jawabnya ya? Urobilin ya? Kita jawabnya kemarin bilirubin ya. Nah, kita jawabnya bilirubin. Jawabannya tuh urobilin ya. Nah, urobilin. Jadi kita mencari zat yang paling dekat dengan pewarna si urin dan feses gitu. Kalau kita jawabnya bilirubin, ini kan masih di atas gitu. Nah, hasil oksidasinya jadi urobilin, maka urobilin inilah yang akan menjadi pewarna pada urin dan feses kita. Jadi jawabannya adalah urobilin, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 11. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan ini aja ya, Nak. Dipotong aja nggak apa-apa. Ya. Oke, nomor 11. Siklus Calvin. Siklus Calvin pada fotosintesis juga ditentukan oleh adanya reaksi terang. Pasti dong ya. Karena pada reaksi gelap atau siklus Calvin membutuhkan hasil. Jadi pertanyaan simpelnya, apa sih hasil dari reaksi terang? Gitu. Tanpa perlu penjelasan yang terlalu dalam, ya kalian harusnya bisa langsung menjawab hasil dari atau produk dari reaksi terang adalah ATP dan NADPH. Ya, yang ini adalah sumber energi untuk terlaksananya si reaksi gelap. Ya, kan gini, kalian harus ini dong, harus familiar sama ini karena ini apa namanya ya, salah satu bab di kelas 12. Ya, kerja si fotosistem, kemudian elektronnya tereksitasi, dibawa oleh angkot PQPC, dibawa ke fotosistem 1. Nah, gara-gara ada elektron yang keluar-keluar, akhirnya ada ion H+ yang masuk, jadilah ATP. Nah, di sini juga ya, ketika ada H+ yang keluar dari fotosistem 1, sudah ada enzim yang menangkapnya, ya, menjadikannya menjadi NADPH. Maka NADPH dan ATP adalah produk dari reaksi terang yang digunakan kembali pada saat reaksi gelap. Nah, sedangkan oksigen ini akan dirilis ya, akan dilepaskan untuk dimanfaatkan oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Gitu. Nah, itu rasa nggak ada masalah di nomor 11. Nah, kemudian nomor 12 pada proses embriologi ya, terbentuknya embrio. Perbandingan setelah pada proses embriologi perbandingan, setelah terbentuk embrio pada vertebrata akan terbentuk organ ekstremitas yang berbeda. Ekstremitas itu adalah alat gerak. Jadi kalau dia ekstremitas minor itu adalah tangan, ekstremitas minor itu adalah kaki. Nah, jadi yang ditanya adalah hal ini menunjukkan adanya peristiwa. Konsep di soal ini adalah ya setelah jadi nih embrio vertebrata, kan vertebrata banyak ya, nah, dari Pisces, kemudian amfibi, reptil, aves, sampailah ke kita mamalia ya salah satunya. Nah, katanya pada akhirnya organ ekstremitas alat geraknya itu akan beda-beda. Nah, ini tuh peristiwa apa namanya? Ya, jadi kalau burung kan dia pakai sayap. Kalau apa namanya? Kalau aves kan kalau amfibi kan dia sudah punya tangan dan kaki ya, tapi masih nggak sama kayak mamalia. Kalau mamalia kan tangan dan kakinya sudah mulai berbeda, gitu. Fungsinya juga udah mulai beda walaupun sama-sama ekstremitas. Kayak gitu. Nah, ini yang dimaksud di soal. Sama-sama punya alat gerak, tapi pada akhirnya bentuknya kok beda. Nah, kalau bentuk beda udah pasti fungsi beda ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini namanya apa? Yang pasti nggak mutasi dong. Ya, karena ini bukan kelainan. Ini bukan kelainan, tapi ini hal lumrah yang terjadi pada setiap makhluk. Gitu ya. Nah, apa namanya? Adaptasi morfologika, analogika, evolusi divergen atau konvergen. Maka kalian harus tahu apa namanya terminologi dari beberapa istilah yang tadi. Kalau mutasi perubahan ya, kalian udah tahu, bukan itu pasti jawabannya. Kalau analogi itu adalah organ-organ tubuh yang tadinya strukturnya berbeda, tapi punya fungsi yang sama. Nah, ini temannya biasanya homolog. Jadi ini organ yang strukturnya beda, tapi fungsinya sama. Misalnya apa? Sayap burung dengan sayap kupu-kupu. Tuh ya, secara struktur beda. Nah, kalau sayap burung itu kan dia punya bulu. Ya, strukturnya terdiri dari bulu-bulu, helaian-helaian bulu. Kalau sayap kupu-kupu itu enggak. Nah, atau sayap kelelawar misalnya. Sayap kelelawar itu kan bagian dari kulit ya.
Nah, kulit dia bahkan sayapnya itu secara struktur mereka tuh punya bentuk yang beda. Tapi fungsinya sama, sama-sama buat terbang. Itulah analog. Nah, kemudian evolusi konvergen, apa evolusi konvergen? Katanya munculnya individu dengan bentuk morfologi yang mirip walaupun berasal dari garis keturunan yang berbeda. Nah, jadi lebih mudah pakai gambar sih ya, Nak. Nah, ini tadi ya, kalau homologi itu temannya analog. Nah, kalau analog itu bentuknya beda, fungsinya sama. Kalau ini asalnya sama, ya asalnya sama, tapi pada akhirnya punya bentuk berbeda. Dan kita tidak punya pilihan homologi di jawaban. Sukunnya kita tidak punya itu, ya karena ini adalah pengecoh. Ya, ini asal muasal sama ekstremitasnya, tapi pada akhirnya bentuknya berbeda. Nah, kemudian inilah evolusi konvergen dan divergen. Waktu kan belajar evolusi ya. Jadi kalau divergen itu, konvergen tadi ya, dia beda nenek moyang, ya dia beda nenek moyang, tapi pada akhirnya dia membentuk dua organisme yang hampir mirip, itu konvergen. Nah, kalau divergen, di itu kan dua ya, nah, di itu dua. Jadi kalau konvergen itu menyatu ya, membentuk satu kesatuan yang mirip gitu, ujungnya itu satu. Tapi kalau divergen jadinya bercabang, nenek moyangnya sama, nah tapi ujung-ujungnya karena perbedaan tempat tinggal, perbedaan makanan, habitat dan sebagainya, nah bisa jadi dua organisme yang jauh sekali berbeda. Gitu. Jadi di sini diambil contoh misalnya sama-sama bunga Euphorbia nih, ya Euphorbia echinus sama Euphorbia pulcherrima. Kalau kalian lihat dari nama saja sudah nenek moyang pasti sama dong, ini sama genus ya. Nah, tapi ternyata bentuk mereka sangat berbeda. Kenapa berbeda? Yang satu tinggal di gurun, yang satu tinggal tempat lembab. Nah, jadi karena struktur berbeda, maka dua individu ini walaupun sama-sama Euphorbia, sama-sama bunga Euphorbia, tapi punya bentuk yang sangat berbeda. Nah, itu kan yang ditanya di soal kita. Apa coba soalnya tadi? Iya. Setelah terbentuk embrio akan terbentuk organ ekstremitas yang berbeda-beda. Jadi embrio kapak, embrio kambing, embrio babi, embrio manusia itu dulunya bentuknya mirip. Nah, ya sekian bulan tuh bentuknya mirip. Tapi setelah berkembang sekian bulan dalam rahim dan sebagainya, nah akhirnya oh rupanya tangannya si kera sama tangannya manusia beda. Kalau tangannya kera itu ada rambut-rambutnya, kalau tangannya manusia ada tapi tidak selebat kera, begitu ya. Jadi ujungnya kan akan menjurus ke banyak individu walaupun nenek moyangnya sama gitu. Maka jawabannya adalah evolusi divergen. Ada masalah? Oh, belum ada ya. Oke. Nah, jadi kalau kalian mau lebih detail lagi, ini beberapa informasi tambahan sih ya. Kok banyak ya Bu istilah di evolusi? Ada homologi, analogi, divergen, konvergen. Jadi tergantung kalian mau melihat dari sisi mananya. Kalau dari sisi biologinya tuh ada evolusi organik, anorganik malah. Kalau arahnya tuh ada ke arah progresif, ada ke arah regresif malah. Ya, berdasarkan skalanya ada makro, ada mikro evolusi. Ya, ini berdasarkan hasil akhir. Kita mau melihat hasil akhirnya terjadinya keberagaman, divergen, atau malah tidak ada keberagaman, gitu. Malah mirip pada akhirnya. Gitu, ya. Mungkin kalau misalnya analoginya tuh kayak Tarzan gitu ya. Tarzan kan tinggalnya dari kecil tuh sama kera di hutan. Kalau kalian nonton film Tarzan itu. Nah, pada akhirnya kan kelakuannya ya itu mirip dengan kera, walaupun cara struktur tetap enggak. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu, yang kayak habitat, makanan, suhu, pH, temperatur, itu semuanya mempengaruhi bagaimana terbentuknya hasil akhir dari dari karakter organisme, gitu ya. Jadi ini nanti boleh baca sendiri ya, Nak. Ini nanti Bu share juga di psikologi. Kalian bisa baca sendiri apa sih evolusi progresif, regresif. Walaupun tidak diminta di soal, ya tapi setidaknya kalian tahu ya. Gitu. Nah, nomor 13, bakteri yang mampu mengubah amonia menjadi nitrat adalah nitrobakter. Sebab nitrobakter banyak ditemukan pada tanah yang gembur dan banyak oksigennya.
Nah, berarti soal ini mengembalikan ingatan kalian ke pelajaran kelas 10 ya, siklus nitrogen. Nah, kalau kalian lihat siklus nitrogen kan begini ya. Jadi ada nitrogen bebas di udara. Nah, itu ditangkap ya. Nah, ditangkap dulu, difiksasi. Nah, biasanya tuh tanaman yang memfiksasi itu kayak kacang-kacangan yang memang ada bakterinya gitu di akarnya. Nah, difiksasi lah, jadilah si amonia. Nah, kemudian amonia atau amonium itu ya dibuat begini ya bentuknya. Nah, ini juga butuh bakteri gitu ya. Jadi fiksasi dari nitrogen menjadi amonia, nah itu juga butuh makhluk yang menangkap itu. Nah, biasanya adalah bakteri Rhizobium namanya. Nah, kemudian si amonia ini ya dengan bantuan oksigen harus dirubah dulu menjadi nitrit. Bakterinya apa? Bakterinya adalah Nitrosomonas atau Nitrosococcus. Di mana letaknya? Ya di tanah. Nah, ya cerita si Rhizobium kan di sini ya. Nah, setelah difiksasi ya berarti main-mainnya di tanah. Ya, jadilah si nitrit. Nah, setelah jadi nitrit baru dirubah menjadi nitrat. Loh, kenapa repot Bu harus jadi nitrat lagi? Tumbuhan itu nggak mau nyerap nitrit, itu masalahnya. Ya, tumbuhan itu hanya mau menyerap dalam bentuk nitrat. Jadi butuh bantuan bakteri lagi. Bakterinya namanya nitrobakter. Barulah ini diserap oleh tanah. Ya udah sisanya bentuk N-nya itu dilepas lagi ke udara kayak gini. Jadi ya udah bersiklus aja dia. Ya. Nah, difiksasi kemudian jadi amonium, amonium jadi nitrat, ya nitrit menjadi nitrat. Nah, kemudian diasimilasi ya diserap oleh diproses oleh tanaman itu untuk kebutuhan pertumbuhan. Nah, sisanya baru dilepaskan lagi ke udara. Nah, sedangkan di soal kita katanya bakteri yang mengubah amonia menjadi nitrat adalah nitrobakter. Nah, harusnya salah ya. Harusnya jawabannya adalah mengubah amonia menjadi nitrat adalah nitrobakter. Nah, di soal ini kan dia langsung ke nitrat. Ya, sebenarnya enggak boleh kita simpulkan adalah nitrobakter karena kita juga melibatkan Nitrosomonas atau Nitrosococcus. Jadi statementnya salah. Nah, ya statementnya salah. Sedangkan amonia itu kan nggak boleh langsung jadi nitrat, harus jadi nitrit dulu. Nah, kalau misalnya persepsinya adalah benar kok Bu jadi nitrat, nitrobakter, tapi kan kita butuh si dua kawan ini ya sebelum dia menjadi nitrat, maka statementnya salah. Nitrobakter banyak ditemukan pada tanah yang gembur. Nah, jawabannya benar. Ya, berarti salah benar, jawabannya adalah dodol. Nomor 14, peredaran darah pada serangga katanya terbuka sebab peredaran darah ini hanya membawa sari-sari makanan saja tanpa oksigen. Iya. Jadi sistem peredaran darah terbuka tertutup. Apa maksud kebuka? Apa maksud tertutup? Nah, kebuka itu artinya dia nggak pakai si arteri untuk menyebarkan darah. Jadi dari jantung, ya dari jantung, dari pembuluh darah langsung aja ke organ, langsung aja ke sel-sel yang menyusun organ. Nah, jadi dia nggak melibatkan si pembuluh arteri. Sedangkan pada kita nih atau pada cacing ya yang peredaran darahnya tertutup, nah harus melalui arteri, nggak bisa langsung. Kalau langsung kita bisa mati gitu karena tekanan di arteri dengan tekanan di pembuluh vena itu berbeda gitu ya. Nah, maka ada perbedaan yang sangat signifikan antara sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Nah, jadi kayak gini ya, dari jantung ya, dia langsung aja ke organ mana yang dituju. Nah, kan kayak gini kalau pada belalang. Bedanya kalau pada cacing termasuk kita ya, Nak. Nah, jadi dari jantung ya ke pembuluh kapiler, ya baru nanti difusi osmosis kemana mau disebar. Nah, kan kelihatan di sini ya. Nah, jadi dia nggak main langsung. Nah, jadi benar nggak sih darah serangga itu cuma bawa sari-sari makanan, nggak bawa oksigen? Benar. Nah, ya benar karena oksigen itu nanti akan berdifusi saja gitu, nggak melalui si darah. Nah, maka statement dan sebabnya itu sama-sama benar.
ya, darahnya terbuka, benar, ya. Nah kemudian darahnya itu hanya membawa sari-sari makanan saja tanpa oksigen. Nah tapi nggak ada hubungan. Gitu. Kalau kalian mau tahu ini ada hubungan nggak? Ya ini dua pertanyaan benar, ada hubungan tidak? Baca pernyataan sebabnya tambahan sehingga. Jadi gini, peredaran darah serangga hanya membawa sari-sari makanan saja tanpa oksigen. Sehingga peredaran darah pada serangga bersifat peredaran darah terbuka. Kan nggak nyambung. Kenapa dia terbuka? Itu bukan karena dia nggak bawa oksigen. Dia dinyatakan terbuka karena dia mainnya langsung tanpa arteri. Gitu. Bukan karena dia nggak bawa oksigen. Tapi statement sebab itu benar. Gitu. Ya, nah, itu bisa dipahami ya. Maka jawabannya benar-benar tapi tidak berhubungan. Ya, jawabannya adalah bola. Nomor 15. Ya, nomor 15. Estrogen yang dikeluarkan sebelum terbentuknya folikel degraf membantu memacu pengeluaran LH. Sebab LH adalah hormon yang berperan memacu ovulasi. Berarti kalian harus paham siklus menstruasi dong. Ya, ya anak cowok juga harus tahu ini ya nak, karena kalian punya adik ya, nanti juga akan berumah tangga, berarti harus tahu. Jadi kan siklus menstruasi itu startnya karena aktifnya FSH, ya aktifnya FSH. Nah kapan startnya? Jadi setelah seorang perempuan itu mandi wajib dan sebagainya udah bersih. Nah jadi mulai dari hari besoknya setelah dia mandi wajib, nah siklus itu dimulai kembali. Ya, jadi dari hari pertama sampai hari ke-14, nah itulah mulai diproduksi lagi hormon FSH. Naik terus ya kan hormon FSH-nya ya, pelan-pelan. Nah, kemudian di hari ke-14 biasanya bagi wanita yang normal ya, yang siklusnya teratur, nah di hari ke-14, nah hormon FSH itu menjelang hari ke-14 sangat tinggi gitu. Nah, ternyata ini ngasih feedback sama siapa? Ya sama naiknya estrogen. Jadi pekerjaan FSH sama estrogen ini hampir seiring gitu. Kalau FSH-nya tinggi, maka estrogennya juga tinggi. Ya. Nah, ini kan FSH yang mengeluarkan otak. Ini kan follicle stimulating hormone. Jadi ini adalah hormon penstimulasi. Apa yang dia stimulasi adalah follicle ini. Ya, calon-calon si sel telur pada perempuan. Jadi kalau misalnya otak sudah mengirim follicle stimulating hormone, maka si follicle ini mulai bekerja. Nah, sambil mereka kerja, mereka tuh menghasilkan sesuatu namanya hormon estrogen gitu. Nah, naik. Nah, sampai menjelang hari ke-14 ya mulai turun. Kenapa mulai turun? Sudah dirasa matang, ovulasi sudah harus terjadi. Maka gantian otak mulai merilis hormon LH, luteinizing hormone. Nah, inilah hormon yang nanti akan memacu ovulasi. Jadi statement itu benar tadi sebabnya. LH adalah hormon yang merangsang proses terjadinya ovulasi. Benar sekali. Gitu. Nah, estrogennya turun. Nah, setelah turun, nah maka terjadi ovulasi, LH naik gantian, LH naik, terjadi ovulasi. Kemudian sisa ini cangkang sel telur ini, nah dia akan mengeluarkan hormon yang lain gitu ya. Nah hormon yang lain namanya adalah progesteron. Jadi si badan kuning ini atau corpus luteum ini akan mengeluarkan hormon yang lain sebagai respon bahwa rahim harus bersiap-siap menghadapi kehamilan. Kalau ada fertilisasi, kalau ada sel sperma yang ketemu sama si sel telur yang sudah terovulasi barusan. Jadi mereka tuh kayak kerjasama ya. Dari hari pertama sampai ke-14 estrogen kerja dulu, kemudian FSH turun ya, udah mau ovulasi nih kami, gantian, naiklah si LH-nya. Nah LH kerja, ovulasi, kemudian setelah ovulasi sel telurnya jalan terus ya, menunggu si sel sperma datang. Nah di lain sisi si corpus luteum atau badan kuning ini akan menghasilkan hormon namanya progesteron. Jadi progesteron itu akan tinggi sekali ya di minggu-minggu ketiga keempat ya di siklus menstruasi. Untuk apa? Mempersiapkan kehamilan. Jadi kalian bisa lihat di sini menstrual cycle. Di sini kan mulai dinding rahim mulai menebal ya.
mulai menebal. Nah, ini untuk mempersiapkan kalau terjadi kehamilan. Oh, rupanya masih gadis nih si ceweknya. Berarti nggak akan ada sperma yang masuk ya. Gadis baik-baik berarti tidak akan ada sperma yang masuk. Nah, maka ya udah pekerjaan progesteron selesai. Berarti dia turun kadarnya, dan karena dia turun, maka si dinding rahim ini yang sudah menebal itu meluruh, ya, secretory phase namanya. Nah, disinilah terjadinya pendarahan. Ya, berarti luruhnya dinding endometrium beserta dengan sel telur yang tadinya enggak jadi ketemu sama sperma, itulah namanya menstruasi. Ya, turun estrogen, turun progesteron, maka siklus dimulai kembali. Ya, menstruasi dulu, berdarah dulu ya di minggu keempat itu. Nah, setelah itu bersih, ya udah lanjut lagi di minggu pertama dan siklus berulang. Kayak gitu. Jadi salah satu soal ya, ciri khas soal AKM ya nak, mudah-mudahan tahun ini tuh banyak soal AKM-nya biar kalian nggak harus menghafal kali, adalah kemampuan kalian membaca grafik, skema, tabel, gambar, kurva. Nah, jadi harus tahu kayak mana cara bacanya ya, karena jawabannya itu ada di situ. Gitu. Nah, ini salah satu skema yang harus kalian baca, gitu. Harus bisa kalian baca harusnya. Nah, jadi pernyataannya sebabnya benar ya, LH adalah hormon yang berperan memacu ovulasi, estrogen dikendalikan sebelum terbentuknya follicle the graft, memacu pengeluaran LH. Salah ya nak? Salah. Ya, karena estrogen itu temennya adalah FSH. Bahkan kalimatnya sebelum terbentuknya follicle the graft. Ya. Follicle the graft itu yang tadi. Ya. Nah, memacu pengeluaran LH. Jadi tidak ada kaitannya antara tidak ada kaitan langsung antara estrogen dengan LH gitu. Dan di sini ada kata sebelum gitu. Ya, ada kata sebelum. Nah, itulah salah. Jadi pernyataannya salah, sebabnya benar, maka jawabannya dodol. Nah, ini kalau mau tahu detail lagi ya, hari-harinya, hari kelima tuh ngapain, 5 hari pertama ngapain, kemudian sampai 2 minggu pertama ngapain, terjadi ovulasi, meluruh dan sebagainya. Jadi kalau apa sih manfaatnya kalian belajar siklus menstruasi ini? Ya banyak gitu ya. Biasanya tuh kalau kasus-kasus pemerkosaan juga besar kemungkinan dia akan hamil kalau kasus pemerkosaannya terjadi di 2 minggu terakhir, ya 2 minggu terakhir ini. Nah, karena di sini sudah ada sel telur yang siap dibuahi oleh sperma. Tapi kalau inilah yang kita sebut dengan masa subur. Nah, masa subur itu ini 2 minggu ini, gitu. Nah, sedangkan 2 minggu sebelum ini, nah ini adalah masa proliferasi. Jadi belum ada sel telur yang matang. Maka kalau kasusnya terjadi di 2 minggu pertama ini, biasanya itu enggak hamil. Gitu. Jadi kalau misalnya bingung, apa masa subur, itulah masa subur. Itu 2 minggu terakhir setelah masa proliferasi. Gitu. Nomor 16, ya burung hanya punya 1 ovarium katanya. Yang kiri aja, karena ovarium yang kanan itu udah terreduksi. Benar nggak sih? Ya, benar. Nah, jadi si burung itu memang punya sedikit keanehan, dia cuma punya 1 ovarium, nggak kayak kita punya 2, gitu ya, kanan dan kiri. Dia punya dua-dua, tapi yang satu tuh udah kayak nggak berfungsi gitu, udah tereduksi, mengecil dan sebagainya. Maka pernyataannya benar, sebabnya benar, dan berhubungan. Nah, kenapa dia punya 1? Ya karena yang satunya udah tereduksi gitu. Jadi dua kalimat ini tuh punya keterkaitan. Nomor 17, katanya seorang wanita carrier buta warna menikah dengan laki-laki normal, semua anak cowoknya normal. Oh, kita lihat dulu pedigree-nya kayak gimana. Ya, wanita normal carrier, berarti dia cuma 1X aja yang kena. Itu konsep carrier ya. Carrier itu artinya pembawa. Menikah dengan seorang pria buta warna, gitu kan? Menikah dengan laki-laki normal. Nah. Ya, menikah dengan laki-laki normal. Ya, berarti kan laki-laki normal nggak ada ini ya, nggak ada gennya ya, nak. Tidak ada gen yang sakit kayak gitu. Nggak ada yang sakit. Ini berarti kan hilangkan. Ini Ibu kayaknya salah ngambil ini deh, foto. Ya, berarti kan tinggal hilangkan aja ini XY.
ini XY. Nah, berarti kan hasil anaknya apa? XX, ya kalau anaknya cewek, kemudian XY, satu, cowok ya anaknya, kemudian kalau anaknya cewek lagi apa hasilnya? XCBX. Berarti kalau dia punya anak cewek, ya akan ada 25% kemungkinan anaknya normal, 25% carrier. Sedangkan kalau dia punya diagnosa dokter nih, kamu hamil ya, anakmu cowok gitu. Nah, berapa persen dia punya anak yang buta warna? Ya, berarti kan dia akan dapat 25% di sini. Karena si X ini ya yang carrier ini akan berpasangan dengan Y. Jadi tetap aja ada kemungkinan mereka akan punya anak buta warna kalau dia cowok. Berapa persen? 25%. Nah, sedangkan yang diminta di soal adalah semua anak laki-lakinya normal. Enggak dong. Ya, enggak akan normal semua. Tetap ada peluang. Ya, tetap ada peluang. Artinya begini, bisa saja normal semua gitu. Tapi kalau di statement ini dipastikan semua anaknya normal. Enggak. Karena tetap saja akan ada 25% peluang anaknya, anak cowoknya buta warna. Dari mana? Ini, dari sini. Itu bahayanya kalau cowok. Dia dapat satu aja udah dinyatakan sakit. Nah, maka sebabnya gen buta warna yang dibawa ibu hanya diturunkan pada semua anak perempuan. Buktinya di kasus kita ada kok anak cowok yang kena, maka pernyataannya salah, sebabnya juga salah, maka jawabannya adalah E. Nanggung ya nak, 3 soal lagi. Nomor 18, ya, struktur berikut yang berasal dari perkembangan mesoderm. Nah, jawaban pilihannya 1, 2, 3, 4. Ya, kita kan dulu waktu awal terbuahi ya, setelah jadi zigot, kemudian cleavage ya, terbentuknya beberapa sel, terbentuk celah dan sebagainya, akhirnya jadi blastula, gerombolan sel. Nah, kemudian blastula itu kan mulai migrasi ya, nak, mulai bermigrasi, terbentuklah 3 lapisan. Ya, ada endoderm paling dalam, kemudian ada mesoderm nanti di tengah-tengah, dan ada ektoderm yang paling luar. 3 lapisan ini nanti akan punya fungsi masing-masing. Ya, masing-masingnya ngapain? Nah, kalau si ektoderm tuh biasanya akan jadi lapisan epidermis, sel saraf, ya. Nah, kemudian kalau mesoderm itu biasanya tuh akan jadi ginjal, organ-organ reproduksi, tulang, ya, sama sama vascular system, ya, sistem peredaran darah. Nah, kalau si endoderm, nah biasanya tuh akan jadi sistem intestin ya. Ini kayak intestin itu kan khusus ya. Ini sistem pencernaan, kemudian paru-paru, hati dan sebagainya. Nah, jadi yang diminta di soal itu kan mesodermnya, itu jadi apa ya? Nah, di pilihannya ada tulang, ada uterus, ada otot, ada saraf. Yang pasti tadi apa? Tulang sama otot udah pasti masuk. Ya, ini ya, tulang sama otot. Ini tulang, ini muscle otot. Ya, ini kalian bisa lihat nih di sini ya. Skeletal muscle, kemudian cardiac muscle, smooth muscle, ini kan semuanya otot, ya, yang nanti akan jadi skeletal ya, salah satunya tulang ya kan, bones ini. Nah, kemudian di situ ada pilihan lagi uterus, ya, uterus itu kan logikanya adalah organ reproduksi, ya, reproduktif organ, jadi dia masuk ke mesoderm. Nah, yang bukan yang mana? Yang bukan adalah saraf, karena saraf itu kerjaan si ektoderm. Ya, kerjaan si ektoderm. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3 ayam. Gitu. Nah, ini kalian harus harus sering-sering ngerjakan soal sih kalau yang kayak gini ya. Karena ini kan banyak nih. Jadi kalian cukup ingat yang paling sedikit. Kalau ibu sih suka mengingat yang 2 ini, kalau nggak ekto, endo, karena mereka dikit. Kalau ektoderm kan logikanya dia di luar ya, pasti akan jadi epidermis, kulit, ya. Kemudian akan jadi sistem saraf, itu kan yang harus mengatur ya organ yang lain. Berarti itu pekerjaan bagian yang paling luar. Kemudian kalau yang di dalam-dalam itulah pekerjaan untuk mengunyah ya organ-organ pencernaan, hati, paru-paru, pernafasan dan sebagainya, kayak begitu.
Nah, karena yang di meso yang agak banyak. Kayak gitu. Jadi jawabannya 1, 2, 3 A. Nomor 19, adanya lebih dari satu embrio. Perhatikan, ya nggak usah panik. Ya ini banyak istilah di sini. Nah, cuma perhatikan aja konteks soalnya. Adanya lebih dari satu embrio dalam biji. Kayak kalian makan jeruk, tuh bijinya kan banyak. Kalau dia cerita embrio pasti cerita biji ya, Nak. Nah, bijinya banyak. Kalian makan durian tuh bijinya banyak. Berarti itu adalah poliembrioni gitu. Ya, dalam satu buah tuh ya banyak embrionya, banyak bijinya. Terjadi karena peristiwa. Nah, terminologi dari beberapa istilah ini ya. Kalau amfimiksis itu adalah peristiwa terjadinya embrio melalui peleburan. Amfimiksis ini kayak istilah fertilisasi sih ya sebenarnya. Ya, ya melebur ovum sperma, ya udah jadi embrio. Inilah amfimiksis. Jadilah biji. Nah, apogami apa? Apogami adalah pembentukan embrio dari bagian lain. Ya, bagian lain dari kandung lembaga. Jadi dia nggak dari sel telurnya, tapi dari antipodanya atau dari sinergitnya. Jadi juga kan embrio gitu. Nah, berarti akan jadi embrio, bisa jadi poliembrioni gitu. Nah, kleistogami apa? Penyerbukan sendiri dalam satu bunga. Ada satu bunga ya punya benang sari, punya putik, ya udah mereka menyerbuk sendiri. Kalau udah menyerbuk kan ada kemungkinan punya embrio dong. Nah, partenogenesis adalah ini katanya tanpa melalui proses fertilisasi. Ya kalau nggak ada fertilisasi pasti nggak ada biji. Nah, contohnya apa? Pisang. Jadi pisang itu adalah buah partenogenesis, buah yang terbentuk tanpa kawin. Maka kalian kan jarang sekali menjumpai pisang yang berbiji ya, kecuali pisang hutan ya, pisang apa namanya, pisang rujak ya, nah, yang ada bijinya itu. Pisang kan tidak berbiji rata-rata, maka itu adalah partenogenesis. Kalau nggak ada biji ya otomatis nggak ada embrio. Nah, maka dari tiga terminologi ini yang bukan berarti adalah partenogenesis, karena ini adalah proses yang ngebuat buah nggak punya biji gitu. Nah, jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Terakhir, adanya protein dalam makanan memacu pengeluaran. Apa yang merangsang? Apa yang membuat tubuh merespon protein? Zat apa saja? Ya. Nah, pepsin udah pasti dong. Pepsin renin yang ada di lambung itu kan memang enzim yang bekerja pada protein. Kemudian tripsin ada nggak pengaruhnya sama protein? Balik pelajaran kelas 2, iya, ini adalah juga enzim yang berperan merubah pepton menjadi asam amino, tapi beda tempat. Kalau pepsin itu di lambung, tripsin itu di usus. Nah, enterokinase ini yang jarang kalian dengar ya. Enterokinase itu apa? Enzim yang dihasilkan dinding usus untuk mengaktifkan si tripsin. Gitu. Berperan nggak? Ya jelas. Kalau tidak ada dia berarti tidak ada tripsin. Kayak begitu. HCl ngaruh nggak? Iya, nak, karena HCl itu merespon semua jenis makanan. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah semuanya benar 1, 2, 3, 4, maka jawabannya E. Nah, kalian mungkin agak terkecoh di HCl. Ya, HCl. Jadi kalau sudah pepsin, renin 2 dan 3 benar, ya 1 benar. Gitu aja dia. Tinggal cari 4. Nah, 4 itu benar nggak ya? Gitu ya. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke. Tetap semangat ya, nak. Hari-hari kalian tuh makin dekat ke UTBK. Tetap aja berlatih. Sekarang tuh kata kuncinya tetap berlatih. Memperbanyak latihan. Kalau misalnya ada yang sulit ya silakan ditanya seperti biasa. Soal pembahasan itu sudah Ibu share di psikologi. Nah, kalian tinggal baca saja. Ada soal lain yang kalian dapat, kalian pengen tanya, silahkan tanya. Jadi semuanya tuh udah dipermudah. Ya, tinggal kalian lagi. Terima kasih untuk anak-anak semua yang udah hadir hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu.